Mungkin pertama nih, sebelum kita mulai, boleh nggak nih yang kemarin barusan presentasi sampai ke Rajesh, mungkin Arman sama Rifan. Arman dulu deh share, gimana sih Arman kesan pesannya presentasi pada waktu itu, presentasi probation? Kalau dari aku mungkin waktu presentasi harus latihan pasti biar kita nggak demam panggung. Kadang-kadang kalau nggak latihan dari jadi gugup gitu, itu pastilah harus sering-sering. Itu kesannya gimana? Apakah kayak deg-degan, serem mau mendekati presentasi, atau excited, apa gimana Arman? Ya campur aduk sih, kadang-kadang kalau emang kita percaya diri mungkin ada excited, tapi kalau ada kayak belum siap mungkin ada gugup juga, takut ada yang kelewat atau apa. Tapi Thank you. in the end bisa insya Allah. Bagus. Asal siap ya Arman ya? Iya. Keren-keren. Kalau Rifan gimana Rifan kemarin kesan-pesannya? Apakah deg-degan, serem mendekati presentasi, nightmare mungkin, atau senang gitu? Gimana Rifan? Kalau dari saya sih mungkin kayak karena jam terbangnya kurang sih Mas ya. Jadi karena udah lama juga tidak present ke apa namanya, apalagi ke beliau-beliaunya gitu, yang orang-orang besar. Jadi kayak pernafasan atau mungkin kayak jadi belepotan gitu sih kalau dari saya. Tapi emang kayak pengalaman tersendiri yang apa ya, bagus gitu. Bisa present di depan beliau-beliaunya gitu. Kalau diminta presentasi lagi depan beliau-beliau gimana Rifan? Kurang tahu sih. Bisa lah ya. Masih serem nggak? Tapi ya sangat apa ya, pengalaman yang berharga gitu. Jadi ya sangat tertarik dan ya semoga saja bisa menggali ilmu-ilmu beliaunya begitu ke depannya. Thank you Rifan. Jadi teman-teman sesuai dengan yang dikatakan Arman ya dan sesuai testimoni Rifan. Jadi kadang kita presentasi itu berpikir, wah presentasi itu serem ya gitu. Apalagi kalau yang dipresentasiin mungkin level bos-bos gitu. Beliau-beliau tadi yang Rifan sampaikan ya. Tapi sebenarnya setelah fase serem itu lewat, sebenarnya yang dirasain teman-teman tadi juga apa? Juga sebenarnya exciting kan? Jadi berkenan gitu ya. Jadi sebenarnya presentasi itu half half nightmare, half menarik gitu, half half exciting. Nah, tergantung cara kita mau bawainnya gimana. Jadi jangan takut kalau mau presentasi is actually an opportunity gitu. Opportunity untuk kita bisa membawakan pesan kita, get the message across, dan juga bisa membuat diri kita terekspos. So, kalau kita punya waktu, kalau kita bisa presentasi, manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Mungkin itu pesanku di awal ya. Oke. Nah, tips pertama nih, sebelum kita mulai, bahkan sebelum mulai bikin materi presentasinya, apa sih kira-kira yang harus kita lakukan? Oke, aku boleh nanya, misalnya Faith deh, kira-kira apa Faith yang paling awal harus dilakukan Faith? Buat apa? Siap-siap presentasi. Sebelum bikin materi presentasinya, apa nih yang harus kita lakukan nih? Sebelum bikin materi presentasinya, mungkin decide on the goal, tujuan dari presentasinya apa. Betul. Oke, kalau dari Zul, apalagi Zul? Halo, sorry, mute ya. Apa ya, selain dari goals mungkin idenya kali ya, kita harus ada ide dulu tuh buat bikin presentasi. Oke, good. Kalau dari Haki, apa Ki kira-kira? Ki, halo? Ya, kita skip deh. Dari Rizky gimana Rizky? Ada Rizky nggak? Oh ya Mas, tadi pertanyaannya apa ya? Maaf. Sebelum kita memulai presentasi nih, sebelum kita bahkan mulai nyiapin materi untuk presentasinya, apa sih yang harus kita siapin pertama kali? Apa yang harus kita lakukan pertama kali sebelum mulai? Siapin mental mungkin Mas.
Oke, good. Oke, aku wrap up ya. Sebenarnya sebelum kita mulai itu benar semua. Kita harus tahu goalnya apa, itu penting. Kita harus tahu nih idenya, kita mau presentasinya seperti apa. Kita harus siapin mentalnya. Nah, itu semua sebenarnya bisa dirangkum dalam kita harus tahu dulu nih subjek yang mau kita present itu apa, ke siapa, audiensnya siapa, kemudian subjek ini berat atau ringan, apa yang mau kita sampaikan, goalnya apa. Nah, itu semua terangkum dalam master your subject. Jadi pertama kali sebelum kita siapin presentasinya ya kita harus tahu dulu, kita harus cari sebanyak-banyak informasi tentang subjek yang mau kita present. Betul ya? Oke, setelah kita kumpulin semua informasinya, baru kita distill tuh. Kita mau nyampain ini ke siapa, goalnya apa. Nah, itulah part dari master your subject. Dari situlah kita baru bisa mulai bikin slide kita. Oke. Yang kedua, tadi kita udah ngumpulin informasi, kita harus tahu audiens kita siapa. Buat apa kira-kira? Karena kita nyampein suatu cerita atau suatu presentasi ke level yang berbeda, misalnya ke levelnya Pak William, pasti akan beda caranya dengan kita menyampaikan misalnya ke Haki atau Zul, atau ke Steph yang mungkin lebih teknikal. Jadi yang kedua yang harus kita paham juga adalah audiensnya siapa, targetnya siapa. Seperti di komik ini misalnya, di komik ini ceritanya ada konsultan web ya, dia diminta untuk bikin suatu web. Kemudian webnya itu ternyata agak aneh nih, dia mikirnya, kok saya disuruh bikin web yang blinking, ada ada komponen web yang terbang-terbang warna merah gitu sekitar screen, dia nggak nyaman kan. Aduh ini nggak in lagi nih, ini zaman dulu kali Pak gitu. Nah ternyata audiensnya adalah orang-orang yang punya epileptik. Ya kalau mereka nggak dibikin seperti itu ya mereka nggak akan bisa get the attention. Nah, jadi belum tentu format A itu yang kita pikir bagus cocok dipresentasikan di suatu forum karena audiensnya bisa jadi nggak pas. Jadi kita mau presentasi yang sangat teknikal tapi audiensnya ternyata high level management atau high level umum, ya nggak bisa. Sama kayak kita mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya general tapi audiens kita sebenarnya orang-orang technical atau engineers yang pengen tahu lebih detail, nggak cocok juga. Mereka akan penasaran, mereka akan nggak satisfy dengan apa yang kita sampaikan, mereka pasti ingin tahu lebih. Oke, so yang kedua adalah kita harus paham audiens kita siapa. Oke, persiapan ketiga adalah waktu. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan, biasanya seseorang itu attention span-nya tuh rendah, cuma 18 menit rata-rata ya. Rata-rata tuh orang bisa memperhatikan dengan penuh fokus tuh cuma 18 menit. Terus caranya gimana nih kalau presentasi kita lebih dari 18 menit? Kita buat interaktif. Jadi kayak tadi kita lempar pertanyaan, kita kasih break, sehingga orang itu nggak terkuras fokusnya hanya untuk dengerin kita present. Kira seperti itu teman-teman. Oke. Sekarang saatnya nih, kita udah gather the subject, kita udah tahu siapa audiens kita udah set nih, oke waktunya sekian menit. Ya, jadi kita punya alokasi misalnya setengah jam. Oke, berarti kita presentasi 18 menit, kita kasih break sedikit, lanjutin lagi misalnya ya. Oke, berarti kita sekarang mulai slide-nya nih. Nah, betul seperti yang Zul tadi sampaikan, ketika kita mau bikin slide-nya, kita harus mikir dulu nih, idenya gimana slide-nya. Nah, yang teman-teman perlu fokuskan juga adalah pada saat kita present, jangan sekedar present informasi. Saya mau nyampaikan misalnya tentang hammer flux atau tentang Apimon. Ya udah presentasiin aja. Apimon itu apa, teknikalnya gimana gitu. Tapi nggak ada ceritanya. Jadi pada saat kita mau membuat suatu presentasi akan jauh lebih menarik kalau kita itu bercerita. Sama narasinya, kalau misalnya lebih menarik mana sih? Kita dengerin presentasinya dosen nih di kampus, jujur ya, dibandingin kita kumpul bareng-bareng api unggun, terus dengerin teman kita cerita serem misalnya. Gue punya cerita seru nih, gini. Walaupun ceritanya receh, nggak
powerful atau mungkin nggak seberguna pelajaran dari Pak dosen, tapi cerita ini jauh lebih menarik, betul nggak? Karena settingnya adalah saya mau cerita, bukan saya mau ngasih kamu informasi. Walaupun ujung-ujungnya yang disampaikan across adalah sebenarnya informasi dalam ceritanya. Tapi informasi itu akan menarik kalau kita bungkus dalam satu cerita. Jadi kita harus come up dengan satu naratif nih. Kita mesti bikin ide dulu, kita mau bikin narasinya gimana nih. Jadi kita pikirin kalau suatu cerita itu pasti ada awalnya, ada tengahnya, ada akhirnya. Ya nggak? Ya, jadi itu yang perlu kita pecah dulu itu. Oke, jadi saya mau bikin ceritanya kayak gini, awalnya ini, cerita tengah-tengahnya gini, akhirnya seperti ini. Nah, untuk bikin formula ini, aku punya tips nih, namanya rocket presentation structure. Sama ada start. Jadi kalau roket itu biasanya kan waktu dia take off itu ada yang bagian atasnya, ada tengahnya, ada bawahnya buat boosternya ya. Oke. Sorry, sekarang kita bahas satu-satu ya. Oke. Atasnya dulu nih. Awalnya supaya kita bisa ngambil atensi dari audiens kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus dari awal menarik perhatian kan. Jadi untuk kita bisa menarik perhatian, bikin cover slide kita seunik mungkin. Jadi orang itu ketika dia melihat awal slide-nya udah apa nih? Udah penasaran. Nah, itu berarti tugas kita 30% udah selesai. Kita berhasil narik atensinya audiens kita. Kita mau bikin presentasi sebagus mungkin kalau di awal audiens kita udah nggak tertarik, udah sulit. Jadi akan lebih mudah kalau kita bisa bikin cover slide yang dari awal tuh udah ngejreng. Oke. Yang kedua, kita udah berhasil menarik perhatiannya mereka. Yang harus kita lakukan yang kedua adalah kita jual nih. Kenapa mereka harus dengerin presentasi ini? Kenapa presentasi ini berguna untuk mereka? Jadi kita kasih misalnya, saya punya problem statement ini. Kayaknya teman-teman juga mengalami hal yang sama deh. Saya punya solusinya nih untuk hal ini. Nah, jadi dengan kita jual, kenapa kamu harus datang atau dengerin presentasi saya, maka tadi yang atensi itu udah kita dapatkan, tetap bisa didapatkan, tetap fokus. Jangan sampai mereka udah penasaran, cover slide-nya bagus, pas di tengah-tengah, terus buat apa nih gue dengerin ini ya gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi ya teman-teman. Jadi sell them the benefit. Why they should attend your presentation and why should they listen to you. Nah, kemudian dengan kita menawarkan ada problem statement ini, ada solusi ini, kasih sesuatu hal yang, nah keren kan nih solusinya, jadi bikin mereka tuh, oh keren juga ya, gue baru tahu tuh. Jadi ada informasi baru yang mereka rasain sampai ke mereka gitu. Jadi mereka excited. Dan in the end, sebelum mereka bisa keluar, mereka merasa saya telah belajar suatu hal yang meaningful nih hari ini. Jadi mereka merasa datang ke presentasi teman-teman itu bermanfaat, nggak terbuang waktunya. Jadi nanti kalau teman-teman presentasi lagi, mereka akan excited untuk dengan teman-teman presentasi. Gitu. Nah, udah nih, udah ngasih mereka dengan knowledge baru, mereka udah merasa belajar sesuatu yang baru, kita remind, kita engage. Caranya gimana? Pakai interaksi tadi. Misalnya, kita tanya nih ulang audiensnya. Oke, kita udah belajar cara bikin presentasi, sekarang yuk, tadi ada yang bisa ingat nggak apa aja sih rumusnya presentasi yang bagus itu? Nah, kira-kira gitu. Kemudian kita ajak ngobrol misalnya. Oke, tadi kita udah lihat solusi Apimon itu bisa membuat kita lebih bereaksi cepat terhadap isu sebelum isunya dinotis sama user. Gimana sih? Kenapa sih kok bisa seperti itu? Kita engage mereka. Jadi mereka tuh ketika mereka dapat itu, mereka nggak termenung, mereka merasa, aduh gue ditanya nih. Mereka refocus lagi, terus kita remind. Karena ini. Kira-kira gitu. Oke, simpel ya. Oke, jadi aku ingetin lagi, rocket presentation diawali dengan awal slide, awal cover yang sudah menarik perhatian. Kedua, kita harus jual. Kenapa mereka harus dengerin kita? Kenapa mereka harus ikuti presentasi ini? Ketiga, kita engage, kita bikin interaksi sama mereka supaya informasi itu
nempel di mereka. Jadi kita berhasil menyampaikan pesan kita. Pesan kita tuh nempel gitu. Kan tujuan kita present sebenarnya adalah kita ingin menyampaikan satu informasi atau suatu decision gitu. Atau kita minta satu decision. Untuk kita bisa minta satu decision, artinya informasi untuk mengambil decision itu, apakah itu risikonya, apakah itu benefitnya, apakah itu dampaknya, yang ngambil decision harus benar-benar ngerti. Nah, inilah caranya. Kira-kira gitu. Oke. Nah, untuk bisa membuat slide yang meyakinkan, kita harus juga dampingi slide kita dengan fakta dan contoh. Misalnya, kalau kita cuma bilang, ada banyak banget loh jumlah bintang di alam semesta ini. Kita mungkin di counter, bener nggak? Kira-kira orang akan counter, masa sih? Gitu. Kayaknya mungkin bisa aja ya. Ada kokep nggak di sini? Atau ada Zul ya, bisa aja nih. Jumlah push rank-nya Zul lebih banyak pasti gitu. Karena Zul sering banget main Dota misalnya atau main Mobile Legends. Bisa aja kan? Jumlah kelereng gue bisa aja lebih banyak gitu. Karena apa? Karena waktu kita bilang ada banyak banget bintang di alam semesta, itu adalah suatu hal yang subjektif. Karena itu kita lengkapi dengan fakta. Faktanya ada sebanyak ini bintang di alam semesta. Ada nggak yang bisa nih baca angka ini? Coba Richard ya. Richard, ini berapa sih angkanya Richard? Bentar ya. Banyak tapi ya. 200 triliun. Ya, mendekati lah. Tapi idenya kalau dikasih angka ini masih dispute nggak? Banyak banget ada banyak banget bintang di alam semesta. Tentu saja tidak. Betul. Karena kita udah punya angkanya nih. Wah, angkanya gede banget. Oke. Jadi facts is important ya untuk memperkuat pesan kita. Nah, ada lagi nih yang lebih baik daripada menunjukkan fakta. Misalnya nih kita bilang, kita bikin laptop yang sangat tipis. Sekali lagi, sangat tipis itu subjektif. Tipisnya mungkin kurang dari 1 cm. Orang mungkin nggak ya, 1 cm, so what gitu. Nah, ini yang paling terkenal ya. Satu momen presentasi yang mungkin semua orang aware. Mungkin Haki bisa ngasih sama Riki, ini gambar ini pada saat apa sih, Ki? Itu apa ya? Peluncuran MacBook Air ya kalau nggak salah ya. Betul. Ini peluncuran MacBook Air. Pada saat itu laptop pada zaman itu ya, itu lumayan tebel-tebel lah, nggak kayak sekarang. Kemudian Steve Jobs, dia cara dia menunjukkan bahwa Apple punya atau bikin laptop yang belum pernah dibikin dari vendor-vendor sebelumnya adalah dia meluncurkan MacBook Air itu dengan cara dia ngambil amplop dan dia keluarin MacBook Air-nya dari amplop. Jadi dia nggak perlu bilang, ini tipisnya kurang dari 1 cm. So what? Ini laptop pada zaman itu ya, saya ambil dari amplop surat. Itu udah luar biasa banget. Nggak ada zaman dulu laptop yang bisa masuk amplop surat. So, message is, showing is better than telling. Kalau kita bisa menunjukkan, itu jauh lebih baik daripada kita sekedar menunjukkan, daripada sekedar kita membaca atau menyajikan opini atau fakta. Kalau kita bisa menunjukkan, itu jauh lebih bagus. Karena itu jauh lebih relevan ke user. Oke, jadi tadi kita mulai ya, kita harus bikin cerita gitu kan. Oke, sekarang kita sampai di pulau kedua nih. Pulau slide bukan handout. Ini penting teman-teman. Pernah nggak teman-teman lihat slide kayak gini? Pernah nggak? Siapa ya? Rifan mungkin. Rifan pernah nggak lihat slide kayak gini? Sering Mas, bahkan saya mungkin beberapa kali kalau terpaksa membuat slide seperti ini. Oke, kira-kira Rifan, apa sih dampaknya dengan kita bikin slide seperti ini? Mungkin sebenarnya sih kayak jadi apa ya, kurang to the point ya, karena ini kan PowerPoint kan seharusnya itu apa, berpoin-poin gitu. Kalau bikin kan jadi seperti power tag gitu, karena dia teksnya panjang gitu dan terlihat membosankan gitu. Oke.
Baginda coba, menurut Baginda nih, dengan kalau ada orang presentasi nih, bikin paragraf, kemudian dia ngomong, slide-nya dia cerita gitu, menurut Baginda gimana nih kesannya? Apakah Baginda bisa memperhatikan apa enggak? Kalau saya mungkin langsung nunduk ini, Pak. Kenapa Langsung nunduk? langsung palingkan muka aja, Pak. Capek bacanya. Betul. Jadi idenya sebenarnya teman-teman ya, pada saat kita membaca, itu suatu proses yang sebenarnya taxing untuk otak. Jadi pada saat kita membaca, kita belajar membaca pun pada waktu kecil, itu proses yang sangat panjang. Mungkin kalau teman-teman ingat dulu TK diajarin baca, SD diajarin baca, belum tentu SD kelas 1 udah bisa baca, betul nggak? Butuh waktu untuk kita bisa membaca. Artinya apa? Itu proses yang benar-benar berat untuk otak kita. Artinya ketika kita proses membaca, maka semua indera kita yang lain itu biasanya dikesampingkan supaya kita bisa mengerti apa yang kita baca. Nah, bayangin nih, kalau aku bikin presentasi bentuknya paragraf, kemudian aku coba nerangin juga ke teman-teman message-nya. Yang ada mereka cuma bisa milih. Either dia mencoba membaca, tapi apa yang aku sampaikan nggak akan masuk, nggak akan bisa dimengerti, atau dia akan dengerin dan slide ini nggak akan dia lihat sama sekali. Gitu. Jadi it's a futile effort. Kita bikin paragraf, kita juga nerangin, either nggak dibaca atau nggak didengar. Sayang kan? Jadi jangan bikin seperti ini. Kalaupun kita harus bikin tulisan itu harus engaging, harus menarik. Jadi kita bukan mau bikin manuskrip, kita bukan mau baca, tulisan itu sebenarnya hanya memberikan gambaran atau ide. Jadi bikinlah tulisan yang engaging. Nah, gimana cara supaya tulisan itu engaging, menarik? Jangan bikin tulisan kecil-kecil, bikin yang gede sekalian. Jadi jangan sampai bikin tulisan udah kecil-kecil banyak. Itu memusingkan buat orang yang mendengarkannya atau membacanya. Kemudian kalau kita bikin tulisan, juga jangan nggak di-spacing. Mentang-mentang tulisannya harus banyak yang mau disampaikan misalnya. Kemudian, wah supaya muat, ya udah aku mampet-mampetin. Jangan, karena percuma. Kita udah capek-capek effortnya bikin kontennya, ujung-ujungnya nggak kebaca juga. Jadi tolong dikasih spacing. Biar apa? Biar bisa bernafas. Kalau kita bisa menyajikan konten yang membuat slide kita itu seperti bernafas, artinya nggak taxing untuk dibaca oleh audiensnya, maka audiensnya bisa mendengarkan apa yang mau kita sampaikan dengan lebih baik dan dengan lebih seksama. Karena dia nggak dibebani dengan beban tambahan untuk harus membaca teks yang kecil-kecil misalkan. Jadi pesannya, kalau perlu bikin teks ya jangan banyak-banyak, bikin yang visually engaging, yang menarik. Gimana caranya sehingga orang tetap menarik untuk sekedar melihat, membaca sedikit aja ya, sedikit, jangan banyak-banyak, sedikit 1, 2, 3 patah kata, tapi dia juga bisa mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, oke, jadi tadi kita udah masuk ke pulau, ini perjalanannya si Mario ya, kita udah masuk pulau tell a story, kita udah masuk pulau slide bukan handout, kira-kira apa nih yang ketiga nih? Yang ketiga adalah less is more. Kenapa less is more? Aku kasih contoh ya. Ini beneran suatu sosialisasi yang pernah aku dapatkan di satu perusahaan yang dulu lah. Kira-kira nih, teman-teman, ini kan sebenarnya dia pengen mensosialisasikan kalau punya laptop di kantor, tolong dijaga, dipasangin chain lock. Kenapa? Biar laptopnya nggak diambil orang, biar laptopnya aman, betul nggak? Tapi dengan cara seperti ini, teman-teman bisa nggak dapat message-nya nih? Aku tanya, mungkin Yonatan, ada nggak Yonatan? Hadir. Ya, gimana kalau baca kayak gini, dapat nggak message-nya langsung? Butuh berapa lama untuk mencerna? Iya, butuh waktu lama sih. Maksudnya, jadi kita harus baca bener-bener dulu dari atas sampai bawah baru dapat message-nya. Jadi kayak butuh waktu lebih lama gitu. Betul. Padahal kalau kita presentasi waktu kita sempit kan? Iya. Kalau kita pitching bahkan kita biasanya harus 5 menit sudah bisa nyampein pesan pitchingnya. Betul kan? Betul. Jadi percuma kita bikin seperti ini. Sayang waktunya. Kalau seperti ini, gimana? Jauh lebih mudah nggak untuk mengertinya?
ya lebih cepat sih waktunya untuk nangkep apa yang mau disampaikan Ya, karena poinnya udah ada. betul. Artinya apa? Artinya ini namanya lazy presentation, guys. Jadi dia punya materi, langsung dia ambil, copy paste, berharap semua orang baca. Tapi presentasi bukan seperti itu. Presentasi adalah gimana kita bisa mendistil informasi dari suatu materi yang mungkin banyak ya. Jadi it's about, yang pertama tadi, it's about understanding the subject. Kalau kita bisa mengerti subjeknya, maka kita bisa mendistil subjek itu ke dalam informasi-informasi pendek yang lebih mudah dicerna. Kalau kita masih seperti ini, bisa jadi ya, kita mungkin nggak ngerti dengan apa yang mau kita sampaikan. Jadi kita nggak mau capek-capek, udahlah kita pasang seperti ini. Which is percuma ketika kita sampaikan juga. Jadi jangan main copy paste ya, tapi selalu coba ambil key points-nya supaya orang dengan cepat bisa mendapatkan apa sih yang ingin kita sampaikan. Ya, jadi less is more. Banyak nggak percuma. Justru dengan kita ambil key points-nya bisa lebih mudah dimengerti. Oke. Pulau yang ketiga, make it simple. Bikin sesederhana mungkin, semudah dimengerti mungkin, sesuai dengan audiensnya. Misalnya nih, kita mau roll out VPN. Jadi VPN ini dibekali dengan teknologi yang canggih lah ya. Ada Symantec Endpoint Encryption-nya, ada dengan 48G dan sebagainya ya. Kira-kira nih, aku boleh nanya Yul lagi nggak? Kira-kira Yul kalau menyampaikan ini caranya gimana Yul? Saya ya Pak. Misalnya Yul diminta untuk sosialisasi nih ke stakeholder, ke teman-teman di people team, teman-teman di finance, teman-teman di luar selain tech lah, karena ini kan barangnya tech misalnya. Gimana Yul meyakinkan bahwa it's a good thing dan mereka akan mendapat manfaat dengan menggunakan VPN yang baru ini? Kalau menurut saya mungkin kita ngasih tahu lebih ke fungsinya aja sih. Jadi dengan teknologi yang baru ini yang bakal didapat dari kalian tuh apa sih? Jadi nggak perlu ngejelasin sampai detail banget apa aja sih yang ada kayak ini kan dia ngasih tahu 24/8 bit segala macam. Menurut saya kita lebih ngasih tahu ya udah kelebihannya apa sih dengan kita pakai yang ini. Oke, thank you Yul. Bagus. Benar. Jadi ini informasi technical yang mungkin cuma kita doang yang tertarik ya. Teman-teman di people, teman-teman di finance, teman-teman di misalnya office management, mereka mungkin akan bingung, mereka mungkin nggak familiar dengan ini. So it's cool for us mungkin hal-hal technical detail seperti ini. Tapi kalau kita menyampaikan ke mereka, it's not cool at all for them karena mereka nggak ngerti. Gitu. Nah, akhirnya message-nya gagal untuk came across. Supaya message-nya bisa nyampe, kita sederhanakan. Sederhana apa? Kalau aku propose seperti ini aja. VPN safeguard your data exchange. Message-nya simple, dengan VPN, komunikasi kamu akan dijaga oleh teknologi ini. Jadi aman, nggak akan bocor, kamu nggak perlu khawatir privasi kamu terganggu, kamu nggak akan khawatir data yang penting ini akan misalnya bocor dan sebagainya. Dengan seperti ini, semua orang akan mengerti. Setuju nggak? Coba aku minta pendapatnya siapa ya? Ami deh, Mi. Gimana menurut Ami? Dengan kayak gini sama yang tadi? Halo, halo. Halo, Mi. Ya. Iya, Mas. Setuju. Apa sih pertanyaannya? Setuju apa nggak setuju gitu kan? Kira-kira menurut Ami, message mana yang lebih mudah dimengerti? Ini atau ini? Oh. Iya, setuju yang tadi. Yang ini, yang simple. Iya, dan ini udah ngerangkum semua message tadi sebenarnya kan, tanpa kita nyeritain teknikalnya. Iya. Ya, message-nya gitu ya teman-teman ya. Intinya jangan terjebak dalam
technical yang kesannya penting untuk disampaikan. Padahal belum tentu untuk audiens kita itu informasi yang penting untuk mereka. Mereka seringnya hanya butuh informasi bagaimana hal ini bermanfaat untuk mereka. Jadi ambil perspektif dari audiens, jangan perspektif kita. Oke. Contoh yang lain, mungkin yang masih zamannya iPad nih, siapa ya? Siapa yang paling senior di sini ya? Ada yang ngalamin iPad nggak? Haki mungkin, Ki. Ki pernah lihat iPad nggak, Ki? iPod kan, Mas? iPod ya, sorry, iPod. Bener, Fit, iPod. Fit pernah ngalamin iPod, Fit? Pernah. Pernah. Jadi dulu itu sebelum iPod itu mungkin ada beberapa teknologi yang serupa yang diluncurkan sebelum iPod. Misalnya apa, Fit? Alternatifnya iPod dulu apa, Fit? Bahkan sebelum iPod ada yang fungsinya mirip Walkman. Discman. Sony Walkman ya. Tapi ada yang lebih terkenal tuh, yang dari vendor yang gede juga, dari prinsipal yang gede juga. Dari Microsoft tepatnya. Nggak inget tuh. Jadi dulu Microsoft itu bikin namanya pernah dengar ya nih teman-teman nih? Zune. Ini keluar sebelum iPod loh. 2006. Bayangin. Why is it fail? Karena dulu cara orang memarket produknya itu memarket spek, betul nggak? Biasanya kalau elektronik itu yang dimarket speknya. Ini portable music player, beratnya kurang dari 3 kilo. Kira-kira seukuran kaleng makanan. Baterainya sekian ribu mAh. Transfer speed-nya kencang. Volumenya bisa sekian dB. Kira-kira yang tertarik dengan message itu siapa? Ada yang tertarik pasti. Tapi hanya orang-orang yang simpatisan. Hanya orang-orang yang memang secara teknikal itu mereka tertarik. Gitu. Mereka benar-benar ngerti. Banyak nggak orang seperti itu? Nggak banyak. Tapi Apple waktu itu, sorry yang ngomongin Apple ya, karena menurutku marketing Apple bagus sih, marketing loh ya, belum tentu produknya. Marketingnya Apple membuat suatu tagline yang jauh lebih relevan, yaitu apa? 1000 lagu dalam kantong. Simple kan? 1000 lagu itu dulu orang berpikir banyak banget. Kenapa? Karena dulu pada zamannya Walkman, kalau pakai kaset itu cuma muat paling 8 lagu, 10 lagu, ya Fit ya, bener ya? Paling 20 lagu ya, bener kan? Iya. Walkman itu ukurannya kira-kira sama dengan iPod. Jadi ketika kita ngomong 1000 lagu dalam kantong, itu mereka berpikirnya ini ukurannya lebih kecil dari Walkman, tapi lagunya 100 kali lebih banyak. Itu fenomenal ya. Jadi orang langsung relate, ini barang yang, ini item atau produk yang benar-benar menarik, yang revolusioner. Jadi it's not jargon. Jadi tolong dipisahkan antara jargon dengan message. Oke. Kita udah selesai nih. Pulaunya ada di sini nih. Udah hampir ketemu bos naganya nih. Oke, pulau berikutnya adalah pakai gambar. Kenapa? Karena gambar bercerita jauh lebih banyak dibanding kita bercerita dengan kata-kata. Contoh ya. Kita punya teks nih. The Earth, amazing isn't it? Kira-kira teman-teman ngelihat ini kesannya gimana? Datar? Zul mungkin. Gimana Zul kesannya Zul? Datar atau kelihatan, wah keren gitu? Apa gimana Zul? Pengen ngejawab aja, yes, of course. Ya sudah. Bandingkan ketika kita pakai teks seperti ini dengan kita bikin gambar seperti ini. Lebih kerasa mana? Lebih kerasa bumi itu lebih indah yang mana? Nah, kalau ini kan bisa jadi, wah gitu.
Kalau yang tadi cuman ya iya sih. Iya. So, gambar yang tepat itu bisa melengkapi kontennya teman-teman dan bahkan bisa bercerita jauh lebih banyak. Oke, exercise ya. Kita coba ya. Boleh nggak nih aku minta siapa ya? Darvin mungkin, Darvin sama Putri sama Fred dibagi 2 tim ya. Satu lagi mungkin Ada tim. Zul sama Haki sama Harun deh. Zul, Haki, Harun sama Ami. Coba bisa nggak bikin presentasi yang menggambarkan fakta ini. Jadi aku ngasih fakta seperti ini nih. Bikin yang menarik kira-kira gimana teman-teman? Boleh nggak? Aku kasih waktu 15 menit. Kita break Serius? dulu sekalian. Iya serius. Kita break sekalian buat asar. Ya, kita kembali jam 5 ya. Oke? Bisa kan? Simple kan? Bentar, ini satu slide doang berarti tentang ini. Satu slide doang. Gimana cara menceritakan Ngerombak ulang ini. nih? Heeh. Oh, Oke. Break dulu ya teman-teman ya. Sholat dulu ya. oke. jam 5 ya, jangan lupa ya. Gimana guys? Ya, Gue share ya. Alah, bikin apa? bikin Google Meet biar bisa ngomongin bareng-bareng. Aduh, breakout room bisa nggak sih? breakout room, oh my god. Oke. Oh harus sama host. Kita nggak ada power di sini tuh. Kenapa? Iya. Nggak bisa breakout room. Oh iya, teman-teman yang lain. Oh iya, Fred, Zoom Gimana? share ya breakout room-nya. Teman-teman yang lain, aku minta kalau bisa ikut ya di salah satu breakout room ya. Nanti biar di absen sama mereka. Ikut semua ide. Kita Aduh. diusir tuh. Ya udah bikin meet dulu deh. Alah. Gue ke itu deh, workspace lounge ya. Hah? Pinjem kamar. Kan PSC ada workspace lounge tuh. Basically 24 hour Oh, workspace. start instant meeting. See you in 14 minutes.
Oke guys, gimana? Sudah selesai? Dikit lagi. Oke. Tunggu. Sampai 17.05. Halo, halo. Udah selesai nih kayaknya nih. Iya dong. Ya udah, kita lihat presentasinya. Ingat dulu, siapa tuh yang mau present tuh? Mau siapa yang present? Yang ini aja nih, ada yang internship nggak? Atau ada yang direkrut nggak? Jauh. Cok, udah lihat Cok, silahkan. Tapi kita nggak nyiapin presentasi sih, Mas. Nggak apa-apa, silahkan terserah gimana caranya. Oke lah, aku presentasiin ya. Oke. Oke. Sudah kelihatan semuanya? Udah. Oke. Jadi menurut data yang tadi, ternyata tentang corona ya, tentang COVID. COVID itu tidak menakutkan MERS, SARS, dan mungkin penyakit lainnya yang menyebabkan kematian ya. Di sini itu COVID tercatat cuma 3,4%. Sedangkan SARS itu 9,6% dan MERS itu 34,4% lebih banyak menimbulkan kematian daripada COVID-19. Jadi intinya ya COVID tidak seberbahaya MERS dan SARS. Mungkin karena teknologi sekarang sudah semakin maju ya, semakin cepat untuk membuat vaksin juga, sehingga ya tidak perlu takut kawan-kawan. Ya, cukup Oke. kali. Keren banget. Terus itu ini ya, apa lebahnya menggambarkan, jadi paling ngeri tuh paling gahar gitu ya. Iya. Keren idenya bagus. Keren banget. Oke. Jadi kelihatan tuh, oh ternyata yang ini masih agak cupu-cupu, tapi ada yang lebih ngeri lagi gitu ya. Iya. Oke. Thank you. Bagus banget menurutku. Oke. Dari Faith, udah kelar Faith? Bentar, aku matiin lu mic yang sebelah ya. Ya. Ada tambahan nggak dari Harun, Ami, Jo? Aman. Aman. Mantap. Bagus, keren kok. Gue jantungan nih mendadak deg-degan. Kok gue salting ya? Oh my Tenang, god, Faith, gue nggak salting usah guys. tegang. Gue tegang nih. Santai aja, ini kita ketemu kita casual sharing ya. Nggak ada benar, nggak ada salah. Buat happy-happyan lah, buat hiburannya kita Iya. akhir pekan. Tadinya aku mau nyontohin yang slide dosen, cuman terlalu terlalu tidak menarik. Ya, menarik. Productivity. Aku take over ya, Sil ya? Oke. Oh iya, ini masih present ya. Oh ya. Kelihatan? Wah, oke. Dari awal slide-nya udah ini ya, menarik perhatian. Mantap, ini mah beda sama yang kita. Jadi, pertanyaannya adalah, is COVID-19
deadly. Jadi teman-teman pasti udah tahu lah ya, virus COVID-19 lah ya. Nah, pertanyaannya, is COVID-19 deadly? Jadi kalau kita, sorry. We can tell from the slides bahwa kita bandingin cuma dari 2 jenis virus lah ya. Satu COVID-19, satu lagi itu Middle East Respiratory Syndrome. You can see from the fatality rate, MERS, singkatannya Middle East Respiratory Syndrome itu MERS ya. Jadi MERS itu fatality rate-nya sekitar 10 kali lebih tinggi daripada COVID-19. Which berarti misalnya dari anggaplah 10 orang yang kena, 3 orang yang akan meninggal dari penyakit tersebut. Kematian yang diakibatkan sama MERS itu ada 888. Jadi virus yang fatality rate-nya ini 34% setinggi itu, korbannya itu 888. Sedangkan COVID-19 menyebabkan sekitar 6,3 juta kematian di seluruh dunia. Why do you think that is? Padahal fatality rate-nya jauh lebih rendah daripada MERS. If you see the numbers on the slide, you can see bahwa jumlah yang kasus-kasus MERS itu totalnya cuma 2.578. Sedangkan kalau COVID, a whopping 538 million people were infected with COVID. Basically, meskipun fatality rate-nya COVID lebih rendah, tapi karena reach-nya, infected case-nya lebih tinggi, jumlah korban yang dimakan tetap lebih tinggi. So you decide for yourselves, is COVID-19 deadly or not? Udah, nggak ada apa-apa. Wah, gila, keren banget. Langsung tertunduk. Keren abis. Ampun, Untuk 15 menit. suhu. Keren banget. Keren banget, men. Keren banget, guys. Oke. Beda, kita basically keren semuanya. Apalagi untuk 15 menit ya. Gila banget nih, bisa nge-slide presentasi sebanyak ini. Ya, dibantuin sama Darwin sama Putri dong. It's beyond my expectation sih, keren banget. Bener Oke. ya, harus ada ininya ya, harus ada anak kuliahannya ya, jadi Iya, buat ngebantu. Jadi Nggak, ada bercanda, informasi yang kita bisa dapatkan lebih yang bahkan nggak ada di sini di awal ya. So it is very interesting. Dan kerasa banget gitu dengan presentasinya dibikin curious dari awal, kemudian akhirnya pun closure-nya juga oke. Gitu. Keren. Thank you. Bukan berarti punya Zoom nggak keren ya, keren juga. Thank you ya guys, thank you banget for the exciting 15 minutes. Okay, so back to me ya. Aku ambil sebentar ya, nggak akan lama-lama lagi kok. Promise. Udah ngumpul semua lagi kan ya? Okay. So basically grades. Kalau pengen memperlihatkan sebenarnya seberapa bahayanya, itu kita cari sesuatu yang relate. Ya, yang relate adalah gambar orang ya. Artinya di sini kalau dari angka mungkin kita nggak akan sulit untuk nge-sense beda 3,4%, 9,6%, dan 34,4%. Kecuali kayak tadi ya, Fit naruh side by side, kemudian disampaikan langsung. Ini 10 kali lipat loh itu. But it's true. So, it's true, death rate-nya MERS itu jauh lebih tinggi. Death rate-nya COVID itu jauh lebih rendah. 10 times less. Cuman, COVID memang bukan penyakit sembarangan ya. Artinya reach-nya tuh memang tadi udah disebutin, reach-nya itu sangat luas sekali. 500 million people were infected, sehingga yang meninggal pun banyak sekali. Message di sini apa? Message di sini adalah sekarang ini kita punya pandeminya COVID, diaturnya 3,4%. Which is ketika
semua orang banyak sekali atau half a billion people got infected, which means banyak korban jiwa. We were lucky yang pandemik bukan MERS ataupun SARS. Jadi kedepannya kita tetap harus stay vigilant teman-teman. Walaupun COVID udah nggak ada, walaupun nanti misalnya pandemiknya dinyatakan udah selesai, hati-hati. Kalau misalkan ada variasi lain yang berbahaya untuk manusia. Artinya apa? Artinya kita harus mulai belajar mengevaluasi diri. Kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan COVID in the first place? Apa yang menyebabkan MERS in the first place? Dan apa yang menyebabkan SARS in the first place? Itulah yang harusnya kita coba tinggalkan. Sehingga kedepannya kita bisa terhindar seminimal mungkin lah ya. Kita nggak mengalami pandemi seperti sekarang lagi. Message-nya mungkin itu. Thank you teman-teman semua, hebat banget. So, seperti kita lihat dengan gambar yang relevan, dengan visualisasi juga ya, walaupun tadi Fit nyebutin angka, tapi kan ada merah, ada putih, itu sebenarnya visualisasi. Dengan visualisasi yang tepat atau dengan gambar yang tepat, presentasi kita itu bisa jauh lebih memorable dibanding kita sekedar naruh kata-kata. Coba tadi Fit cuma naruh misalnya angka dan angka, nggak ada merah, nggak ada putihnya. Mungkin nggak se-memorable tadi ya, tapi karena visualisasinya bagus, visualisasinya dari Zul juga ini yang cupu-cupu sampai yang ngeri gitu, yang berotot, sehingga kita tahu mana yang lebih urgent buat kita gitu. So thank you guys, good job. So the message is pakailah gambar, pakailah visualisasi yang tepat, karena visualisasi dan gambar itu membantu kita menyampaikan pesan yang sangat powerful. Jadi visualisasi yang bagus dan yang benar, gambar yang tepat akan membuat message kita lebih diserap atau lebih nyantol nih dengan audiens kita. So that's the message. Okay. So udah mulai ke pulau terakhir nih. Terakhir adalah make it relates. Jadi penggambaran fakta angka bagus, tapi kita juga perlu untuk membuat itu familiar dengan sehari-hari kita. Contohnya apa? Contohnya ini. Oke. Kalau aku kasih angka sebanyak ini, manusia itu otaknya kebanyakan dari kita ya. Nggak bisa nih ngobrol, nggak bisa nge-sense. Seberapa banyak sih 200 triliun something ini, 200 miliar triliun ini? Betul nggak? Kebayang nggak sih ini sebanyak apa? Mungkin Fit kebayang nggak Fit? Angka ini tuh seberapa banyak sih? Sama sekali enggak. Oke. Dari Putri misalnya, kebayang nggak Put, angka ini itu seberapa banyak sih Put? Enggak, Pak. Sebanyak apa sih Put sebenarnya angka sebesar ini itu? Seberapa banyak sih bintang di angkasa itu? Dapat gambaran ya? Enggak tergambar. Nggak tergambar ya, oke. Sekarang kalau aku pakai visualisasi seperti ini ya. Jadi kita udah tahu nih banyak banget. Ada 200 triliun miliar bintang di alam semesta. Teman-teman sering ke pantai nggak? Lumayan. Oke. Di pantai itu paling kita sering jumpai apa? Pasir kan? Oke, aku tanya nih. Aku tanya Davin ya. Davin, pernah ke pantai kan? Pernah dong. Oke. Menurut Darvin banyak nggak pasir yang ada di pantai? Banyak sekali. Can you count it? Enggak. Hampir mustahil ya. Nah, kalau pasir di pantai yang kita datangin aja sebanyak itu, Darvin bisa bayangin nggak berapa banyak butir pasir yang ada di muka bumi? Pasti jauh lebih banyak sekali, bener nggak? Betul. Oke. So, kalau aku bilang ada sesuatu yang banyaknya sebanyak butir pasir di bumi, kebayang dong berarti sebanyak apa? It's very, very, very huge kan, a lot gitu kan. Karena butir pasir itu tersebar di mana-mana, betul nggak? Kita bisa relate dengan butir pasir. Kenapa? Karena kita bisa temui di sehari-hari. Kita bisa lihat tiap kali kita ke pantai, kita lihat butir pasir yang banyak banget. Nah, gimana caranya kita mengaitkan antara bintang dengan pasir di lautan? Pasir di pantai. Caranya adalah
Actually ada jauh lebih banyak bintang di alam semesta kita dibandingkan jumlah butir pasir yang ada di bumi. Bahkan paling tidak yang pernah aku baca, jumlah bintang itu 10 kali jauh lebih banyak. Itu paling tidak ya, bahkan bisa 100 kali lebih banyak dari jumlah butiran pasir yang ada di bumi. Oke, so from this, kebayang nggak seberapa besarnya alam semesta dan seberapa banyaknya bintang di alam semesta? Gimana, Put? Bayang. Dapat ini kan, apa magnitude-nya sekarang ya? Iya, Because it's not just a number, because it's something that we can relate, betul nggak? betul. Okay, so that's it. That's my last message. Thank you very much, guys. So at the end of the journey, aku boleh minta nggak nih pendapat teman-teman, menurut teman-teman semua takeaway-nya apa sih dari presentasi ini? Dari Putri coba. Kalau dari saya berarti visualisasi data itu penting. Gimana kita menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan itu juga penting caranya dan kepada siapanya gitu. Oke. Anything else? Dari saya cukup itu sih. Oke, thank you, Put. Dari Mulia, boleh nggak Mulia? Takeaway-nya apa nih Mulia kira-kira? Untuk takeaway-nya itu Kesimpulannya apa nih dari semua ini? Apa sih yang Mulia dapat nih setelah dengerin sesi ini lah selama hampir 1 jam? Atau 1 jam lah. Dapat yang saya tangkap sih lebih ketika present lebih bisa interaktif terhadap audience, terus apa ya, kayak mungkin lebih lebih mempersiapkan lagi gitu materi yang disampaikan. Oke. Thank you Mulia. Darvin, boleh nggak aku minta ininya, takeaway-nya dari Darvin? Kalau dari aku sih, buat nyampein suatu presentasi mungkin harus lebih fokus ke poin-poin utamanya dibandingkan kita nampilin semua informasi secara lengkap. Kita bisa harus highlight informasi-informasi yang penting biar orang juga bisa cepet-cepet nangkep inti dari presentasi yang pengen kita sampaikan. Itu aja sih mungkin. Good, semuanya bagus. Sama lagi ya, dari Yo, boleh nggak Yo? Sumangsi dikit. Apa takeaway-nya dari buat Yo? Saya ya. Yang pertama kita harus benar-benar tahu apa yang mau kita presentasiin sih. Jadi kayak tadi yang dibilang kayak master your subject. Jadi kita harus tahu banget nih apa yang mau kita sampaikan dan pastikan yang kita sampaikan itu benar-benar poin pentingnya aja. Jadi jika ada embel-embel yang nggak terlalu penting nggak perlu lah dimasukin supaya tidak bikin bosen juga. Itu sih. Oke, keren. Oke. Dari Baginda. Kalau dari saya mungkin kesimpulannya kalau mau presentasi itu yang pertama harus tahu dulu target audiensnya siapa, terus utamakan visual, terus yang terakhir poinnya harus kuat. Oke, great. Oke, sekarang move ke Rifan. Gimana Rifan menurut Rifan takeaway-nya? Oke, sorry Mas, di sini berisik ada lagi itu. Langsung cepet aja mungkin. Kalau dari saya mungkin kayak lebih banyak memberikan gambaran sih daripada gambaran dan poin-poin daripada penjelasan atau kata-kata sih. Itu sih yang paling sangat melekat dari presentasi itu. Oke. Dari Arman. Dari aku mungkin take away di
sesi sekarang ketika kita presentasi harus main our surrounding, harus point out in a good manner or good way. Terus bisa adaptasi sama audiens dan sebagainya. Oke, great. Thank you, Arman. Oke, move up ke Rehan deh, yang udah senior lah. Gimana Rehan untuk Rehan? Takeaway-nya apa sih? Udah Rehan ya? Ya, skip deh. Ke Harun, gimana Harun? Takeaway-nya itu tadi yang know your goals for doing this presentation, know your subject, sama know your audience, and try Keren. to present it in a way that's catches the audience attention. Thank you. Keren. Spot on. Oke. Dari Ami. Ya Mas, yang paling menarik buat aku sih yang cara Mas Bayu ini sih, kayak presentasi itu ada ceritanya, terus urutannya, terus poin-poinnya itu ringkas gitu, langsung on point, sama visualnya menarik gitu. Oke. Thank you guys. Oke, mungkin last but not least dari last ya mungkin ya. Dari Zul, gimana Zul takeaway-nya? Takeaways-nya, oke, mungkin sebelum bikin presentasi ya, kita harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi informasinya kita harus gali dulu semua, sampai dapat idenya, baru kita buat presentasi. Gitu sih. Keren. Jadi butuh ini ya, butuh waktu untuk cari wangsit ya. Betul. Oke, thank you Zul. Faith, gimana Faith? Kalau dari aku sih mungkin beberapa poin ya. Satu, manusia itu makhluk visual. Mau dari angka atau gambar, you have to do something to capture their attention ya. Karena poin 2, manusia itu gampang bosen. So if you don't use captivating ways to catch their attention, mereka bakal zone out, nggak bakal dengerin ke presentasinya. Terus 3 itu empathy/relevancy. If you don't make them invested in your presentation, you won't catch their attention. Baik itu dalam menggunakan contoh yang orang bisa ngerti, atau presenting the information in a way yang relevant sama their day to day, misalnya dari kerjaan mereka atau dari their daily life. Sama itu related sama yang Mas Bayu bilang, know your viewers lah. You have to know siapa sih yang bakal nonton presentasinya. If you know them and you know the goal of your presentation, if you combine all that, I think you can make a great memorable presentation. Thank you. Keren banget. Oke, dari Haki ada takeaway yang mau disampaikan? Ada Haki nggak? Skip ya. Kalau Bapak Kevin gimana? Pulang deh. Bapak Kevin gimana? Pak Kevin masih ada nggak Pak Kevin? Boleh minta komennya nggak Bapak Kevin? Takeaway-nya buat Bapak Kevin apa nih? Nggak ada. Ada ya Kevin Lufian. Kevin Lufian adanya. Oke, Kevin Lufian ya, boleh deh. Ada buat Kevin. Kalau dari aku, mungkin yang pertama bikin judul presentasi yang menarik, yang catchy. Terus yang kedua itu visualnya, seperti harus to the point, terus dikasih highlight teks-teksnya, dan banyakin gambar. Great, keren. So guys, thank you. Semuanya itu menurutku tepat, bagus banget. Dengan waktu yang pendek, teman-teman bisa mendistil informasi yang penting ya. So either I did my job or kalian semua emang pintar-pintar semua. So great guys, thank you very much. Tambahan dari aku adalah presentasi yang baik ya, presentasi yang bagus
itu harus fun pertama. Jadi kalau orang udah tegang dengan presentasi kita, wah udah nggak seru tuh, berarti udah bisa jadi kita nggak berhasil make the message across. Kemudian yang paling penting adalah harus insightful, artinya teman-teman yang datang atau audiens yang datang ke presentasinya teman-teman bisa mendapatkan insight baru dari presentasinya kita. Artinya mereka tidak menyanyiakan waktu mereka datang 30 menit, 1 jam, atau bahkan 1,5 jam untuk datang ke presentasi kita. They get something insightful, something new, something yang relatable juga ke mereka. Jadi mereka keluar, mereka walk out dari presentasi itu merasa puas. Nah, itulah tujuan kita presentasi. We want to make the message across dengan cara membuat presentasi yang fun, insightful, dan relatable, sehingga message kita nyampe, masuk ke sanubarinya audiensnya kita. That's it guys, thank you. Sharing sessionnya sampai sini dulu aja. Jadi udah over nih questnya kita, tadi udah muterin semua pulaunya, dan selamat weekend teman-teman semua. So, thank you banget guys. Mungkin ada yang boleh ngasih 1-2 kata-kata, kasih feedback. Gimana menurut teman-teman sesi tadi? Is it informatif? Is it useful? You think? Dari siapa ya? Dari Richard mungkin? Siapa yang masih di sini? Kalau feedback kurang ada sih Pak, cuman ya I'm pretty sure it will be useful back in the future kalau presentasi. Oke, thank you. Dari Bagas, Tio Bagas, what do you think about the session? Do you think it's useful or not? Kalau dari sessionnya udah banyak banget informasi baru yang bisa diterima ya. Mungkin bakal kepake untuk presentasi ke depan kalau ada kesempatan. Itu aja sih. Oke. Nanti Dari aku Rio. kasih kesempatannya, guys. Udah sering ya, Mas. Dilempar terus. Dari Rio gimana? Kalau menurut aku useful banget, helpful banget. Emang walaupun nggak kepake pun pasti berguna untuk pembawaan kita berikutnya. Okay, so do you think guys, do we want to have this kind of sharing session every 2 weeks? Gantian ya, tapi ya, bukan Pak Bayu terus, bukan Pak Zul terus, bukan Ibu Fit terus gitu. Mau nggak nih kita gantian bikin presentasi kayak gini? Boleh. Ibu Fit, oh my god. Maafkan. Ya, Ibu Fit setuju. Oke, ya udah. Targetnya berikutnya hari Kamis ya, tanggal 30 Juni ya. Siapa nih yang mau volunteer nih pertama kali? Semangat Zul, ya ampun Zul baik banget udah mau volunteer loh. Tadi itu ada yang minta kesempatan untuk presentasi. Oh bener banget sih. Siapa sih Bagas ya? Gitu. Dari yang senior dulu dah. Wah, bagus banget nih. Gak apa-apa. Set example, bahkan lebih duluan daripada senior. Keren banget loh. Ada internship-nya mau berakhir nggak, Faith Zul, di Juni ini? Oh, bener banget. Kayaknya bulan depan ya. Darvin sama Mulia sama Putri berarti ya. Oke. Berarti salah satu dari mereka ya. Siapa nih yang di Juli, ada nggak? Masih Mulia Agustus. kapan Mulia? Mulia? Agustus juga. Ya udah. Om Pimpa deh. Putri, Mulia, Darvin. Satu volunteer nih atau ditunjuk. Ya. Bakal ini loh, bakal masuk ke komen ke kampus loh. Wah, volunteer bagus gitu. Kita juga spin the wheel sih. Nanti aja palingnya kita diskusiin lagi mungkin. Kalau misalnya nanti lupa Zul. Oh gitu. Kita taruh nih ya. Siapa aja tadi Mulia, Darvin. Waduh, di spin dong. Oke, ayo di spin. Wah, emang jodohmu.
Ya wis, jam dua. Iya. Your Majesty. Oh, Iya. That's it sih teman-teman. Thank you very much untuk meluangkan waktunya sampai jam segini. Bon weekend ya, selamat selamat akhir pekan dan semangat buat yang harus bikin presentasi untuk start. Itu aku ya maksudnya. Specifically itu aku ya. Makasih Mas. Okay guys, thank you ya untuk sesinya. Thank you for your attention and thank you for the time. Hopefully useful untuk teman-teman semua ya. See you again 2 weeks from now. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. 360 diundur. Beneran? Iya, Jumat lagi Minggu katanya. Jadi Di kapan? email. Minggu. Minggu. Oke. Kita juga mesti isi sampai besok pagi sampai nanti malam jam 12.